Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentunya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan sukacita dan tetap penuh dengan damai sejahtera. Meskipun kita harus hidup di dalam era pandemi, era new normal, di mana kita harus hidup dengan berbagai pembatasan-pembatasan. Tapi kita tidak kehilangan sukacita. Kita akan buka menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu meskipun berupa renungan yang singkat Tuhan, supaya kami dapat kekuatan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan menerima hari ini, saya ingin membahas sesuatu secara berseri, dan itu merupakan hal yang perlu kita ketahui, hal yang sangat penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Saya akan membahas mengenai apa yang perlu diketahui menurut surat 1 Yohanes. Sekali lagi, apa yang perlu diketahui menurut surat 1 Yohanes. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama. Apa yang perlu diketahui menurut surat 1 Yohanes bagian yang pertama. Penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengenal mengenai surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes itu kira-kira ditulis sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Penulisnya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, menulis surat 1 Yohanes, menulis surat 2 Yohanes, menulis surat 3 Yohanes, dan menulis kitab Wahyu. Jadi ada 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, penting sekali kalau kita melihat bagaimana Rasul Yohanes itu ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya, supaya mereka memiliki kepastian di dalam hidupnya. Perlu kita harus mengetahui segala sesuatu seturut dengan janji firman Tuhan, seturut dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Misalnya saja, betapa pentingnya kalau kita ketahui segala sesuatu itu akan mempengaruhi jalan hidup kita, saudara. Kalau kita tahu bahwa jika kita mati kapan saja dan di mana saja kita pasti masuk surga, maka kita tidak akan takut mati, Bapak. Itu pengaruhnya kalau kita tahu sesuatu mengenai kepastian dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa menabur pasti akan menuai, maka kita selalu akan menabur. Baik itu menabur kebaikan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk melakukan pekerjaan baik, menolong orang dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa kalau menabur pasti akan menuai. Kalau kita tahu bahwa jika kita menderita karena Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, maka kita tidak akan takut menderita. Jadi itu pentingnya kita tahu tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Contohnya saja misalnya, apa yang Daud tahu? Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 135 ayat yang kelima, di situ dikatakan, sesungguhnya aku tahu, kata Daud, bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ketika Daud tahu bahwa Tuhan maha besar dan Tuhan melebihi segala Allah, maka dia mempunyai keyakinan bahwa bersandar pada Tuhan itu adalah jalan yang paling tepat. Tidak takut menghadapi lawan-lawannya, sekalipun lawan-lawannya adalah lawan-lawan yang tangguh, Bapak Ibu. Tidak perlu takut. Karena Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang dia miliki melebihi segala Allah. Misalnya apa yang Ayub tahu? Ayub tahu di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ketika Ayub tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan rencana Allah tidak pernah gagal, maka dia tidak akan memutuskan untuk tidak mengikut Allah. Apapun yang dia alami, dia pasti akan memutuskan untuk tetap percaya kepada Allah. Itulah pentingnya kalau kita tahu.
Nah, sekarang kita akan membahas apa yang perlu diketahui menurut surat 1 Yohanes. Kita lihat bagian yang pertama, Bapak Ibu ya. Bagian pertama 1 Yohanes 2 ayat 29. Dikatakan demikian, "Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Perhatikan, setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Allah. Jadi ini yang perlu kita ketahui menurut surat 1 Yohanes bagian pertama adalah bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran atau setiap orang-orang yang benar itu lahir daripada Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa orang-orang benar itu lahir daripada Allah, maka kita akan hidup benar. Kita akan berbuat kebenaran karena Allah kita benar. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah kita benar, maka kita yang lahir dari Allah pasti akan hidup benar. Pasti akan berbuat benar. Karena Allah kita kudus, maka kita yang lahir dari Allah pasti akan hidup kudus. Karena firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu, sebab Allahmu adalah kudus." Itu sebabnya kalau kita adalah menyadari gambar daripada Allah, serupa dengan Allah, maka bagaimanapun karakter atau sifat Allah, kita harus memiliki itu. Maka ketika dikatakan di dalam surat 1 Yohanes bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang berbuat kebenaran itu lahir dari Allah, saya amini. Karena memang Allah kita adalah Allah yang benar. Sedangkan kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Demikian juga ketika kita harus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Ingatlah Bapak Ibu menyandang sesuatu yang hebat. Bapak Ibu adalah lahir dari Allah. Bapak Ibu adalah keturunan dari Allah. Punya benih-benih sifat Allah. Itu sebabnya maka kita harus hidup benar. Itu sebabnya kita harus menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa. Maka saya percaya kalau kita menjalani apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita harus hidup benar, karena kita tahu dan kita sadari bahwa kita lahir dari Allah yang benar, maka kita juga adalah orang-orang yang benar. Saya percaya hidup Bapak Ibu akan bahagia dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sadar sekarang menurut kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang benar. Kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sebab kami lahir dari Allah. Firman-Mu mengatakan, karena kami lahir dari Allah, sedangkan kami adalah Allah yang benar. Kami yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kami juga harus mampu untuk hidup benar. Untuk menjalani kebenaran sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.